Acara pertama pembukaan, marilah majelis ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Anaila Filzah Izatunisa yang akan membawakan Quran surat Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 42. Kepada Ananda Analia Filzah Izatunisa dipersilakan naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Jamhari Harahap, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan beserta anggota Cabang Muhammadiyah Banyudono. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota organisasi otonom, baik ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah. Yang saya hormati seluruh pimpinan beserta anggota ranting Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah sekecamatan Banyudono. Yang saya hormati kepala dan guru-guru amal usaha Muhammadiyah dan amal usaha Aisyah sekecamatan Banyudono. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid se-Desa Ngaru-Aru, Bapak Ibu para sesepuh dan segenap hadirin yang tidak bisa saya sebut satu demi satu, yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya atas limpahan nikmat yang kita tak bisa menghitung banyaknya. Barokah hidayah dan inayah yang senantiasa dicurah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita dipertemukan di majelis ini dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian izinkanlah saya matur di hadapan Bapak Ibu semua untuk mewakili hadirin memimpin membacakan ikrar halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah, Aisyah, Ta'urtum dan amal usahanya di bulan Syawal tahun 1446 Hijriah pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa jalinan tali silaturahim di antara kita telah terukir sekian lama. Tentunya tiada perkataan maupun tindakan yang mutlak sempurna. Ada kalanya terselip khilaf dan salah, meski tak selamanya disengaja. Meskipun tak pernah terbersit niat untuk saling menyakiti, kita semua penuh harap mudah-mudahan di hari nan fitri dan bulan peningkatan ini kita kembali kepada fitrah yang sejati, fitrah anugerah ilahi Rabbi. Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan saya lanjutkan membaca doa dan mohon berkenannya untuk mengaminkan. Bapak Ibu, saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua bermunajat, menumpahkan rasa khusus haru di dalam dada kita dengan menundukkan hati dan relung jiwa untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Allah Azza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa salim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhumma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kami, kasihi dan sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami sejak kami di masa kecil hingga saat ini. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh buat ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkan kami untuk berkhidmat dan berbakti kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak dan cucu kami sebagai penyejuk hati kami yang senantiasa mendoakan kami saat kami sendiri di dalam ruang dan cahaya alam kubur nanti. Ya Allah, ya Rabbana, untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah anak dan cucu kita ikrarkan bersama-sama dengan menirukan apa yang saya ucapkan. Di surgamu mereka akan memasangkan mahkota di kepala kami. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti tanda syukur kita atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik yang sampai detik pagi siang hari ini masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Terbukti kita sekalian pada pagi siang hari ini bisa menghadiri apa yang telah diprogramkan oleh PCM Banyudono, yaitu kajian rutin setiap bulan. Oleh karena itu, marilah rasa syukur kita ikrarkan bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat, tabi'in,
dan umat-umatnya yang senantiasa sami'na watokna melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan, dan juga beliau yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah majelis rahimakumullah, mohon maaf dan nyuwun pangapunten, kula ing mriki kadhawuhan matur dhateng panjenengan sami minangka saking PRM Desa Ngaru-Aru. Yang di sini saya sampaikan PRM adalah pengurus Ragil Muhammadiyah. Iya, saya katakan ragil karena di Banyudono itu ranting yang terakhir terbentuk itu di Ngaru-Aru. Oleh karena itu, dan ini belum saya sebutkan menjadi pimpinan ranting, karena nyuwun pangapunten di tingkat anggota Muhammadiyah Ngaru-Aru baru ngerancang rencana sapa sing bakal mimpin Muhammadiyah ranting Ngaru-Aru, lagi ngerancang sapa ketuane, sapa sekretarise, sapa bendarane. Lah nanti kalau rancangan ini sudah disahkan minimal dari PCM, syukur bagi PDM, baru nanti menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Ngaru-Aru. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan untuk memantapkan kepada jamaah majelis secara keseluruhan di sini, bahwa saya sampaikan sebagai pemantapan panjenengan anggenipun bermuhammadiyah. Ketahuilah bahwa kelak di akhirat yang akan pasti masuk surga adalah Muhammadiyah. Kose urung rampung, amine dhisik rapopo. Tapi Muhammadiyah dalam arti pengikut ajaran Muhammad. Perkara Muhammadiyah secara organisatoris wallahu a'lam. Secara organisatoris lahire Muhammadiyah pecine ra gelem, lahire Muhammadiyah jare ra gelem nganggo peci. Lahire ning ibadahe ora sesuai karo tuntunan Muhammad, ya wallahu alam durung tentu masuk surganya Allah. Tapi kalau Muhammadiyah dalam arti pengikut ajaran Muhammad, penjenengan yang ngaji tentunya tahu ada Abbas, Abbasiyah dan lain sebagainya. Muhammadiyah. Oleh karena itu nyuwun pangapunten, monggo nanti ketika PRM Ngaru-Aru ini sudah benar-benar terbentuk dengan insya Allah yang akan menjadi ketuanya Ustadz Haji Dalail SPD, mohon bantuannya kepada senior-senior ben diitik-itik terus supaya pergerakan Muhammadiyah khususnya di Desa Ngaru-Aru bisa berkembang dengan baik. Ini harapan saya. Karena apa? Saya nyuwun pangapunten, lahire ngono ora Muhammadiyah. Lahire ning awet cilik, awet TK nganti S mbuh
piro cacahe ada di Muhammadiyah. Itu saya secara pribadi. Namun pesan saya selaku sing wong jarine dituakake ning aru-aru, saya mohon kepada semuanya, lakukanlah apa yang dipesankan oleh pendiri Muhammadiyah. Hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan atau kehidupan di Muhammadiyah. Itu pesan saya. Nek eneng Muhammadiyah nggur arep golek panguripan, minggir dari Muhammadiyah, rasa nganggo simbol Muhammadiyah. Tapi orang Muhammadiyah diketok-ketok lahir batinnya amalannya Muhammadiyah itu mari yang kita kerjakan. Ini pesan untuk semuanya. Nyuwun pangapunten dikai kesempatan wektu ngene galake jamak. Kalah galak karo Ustadz Jamhari. Iki bolone galak-galakan anggere di luar sana. Nek kene saya hormat patuh sendika dawuh. Oleh karena itu, nyuwun pangapunten dalam kesempatan pagi siang hari ini saya mewakili dari PRM Desa Ngaru-Aru yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa Ngaru-Aru beserta stafnya yang telah memberikan izin tempat ini sebagai wadah kita bermajelis pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua, kepada sesepuh kita Ustadz Kyai Haji Jamhari Harahap MPD atas kesediaan dan kerawuhannya untuk memberikan tauziah pada kesempatan pagi hari ini, walaupun saya tahu setiap saat ketika ada kajian PRM di Banyudono beliau selalu hadir. Yang ketiga, kepada saudara-saudara kita yang tergabung dalam Kokam. Yang keempat, seluruh donatur yang memberikan dana, biaya, tenaga dan lain sebagainya yang tak terhingga dan juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu demi terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya kepada seluruh pengurus dan anggota PRM sekecamatan Banyudono, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa menghadiri majelis taklim pada pagi hari ini, walaupun penyelenggaranya adalah Putu Ragil. Adapun berikutnya kepada semua pihak, siapapun yang memberikan bantuan yang berupa apapun agar terlaksananya kegiatan majelis taklim pagi hari ini bisa berjalan lancar. Tidak lupa juga kepada seluruh ketua dan anggota Itama Ikatan Takmir Masjid se-Desa Ngaru-Aru beserta jamaahnya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Untuk itu, semua itu kami dari pengurus Ranting Muhammadiyah Ngaru-Aru tidak bisa membalas satu persatu dari semua amal kebaikan panjenengan semua. Harapan dari pengurus, semua apa yang sudah panjenengan bantukan kepada panitia pelaksana majelis taklim pagi hari ini, di sisi Allah dicatat menjadi amal soleh panjenengan sekalian yang insya Allah akan kita nikmati ketika kita nanti telah dipanggil ke hadiratnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian,
mekaten demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf semua panitia ketika menyambut kedatangan panjenengan banyak kekurangan dimanapun tempatnya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Banyudono kepada beliau Bapak Haji Danto Kris Suwarno SPD MPD. Kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati beliau Ustadz Bapak Kiai Haji Dr. Andes Jamhari Harhab, sekaligus beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali. Assalamualaikum Pak Jamhari. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan anggota, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah dan anggota, yang kami hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah dan anggota, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah dan anggota, pimpinan cabang Nasihatul Aisyah dan anggota, kepala dan guru yang ada di Amal Usaha Muhammadiyah, kepala TK BA PAUD yang ada di Amal Usaha Aisyah. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan semua Ketua Takmir Masjid Sengeraru yang dengan segala pengorbanannya mensukseskan kegiatan ini. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia pada pagi yang mulia ini kita ditempatkan di tempat majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita nanti mendengarkan tausiah yang akan disampaikan beliau yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Kiai Haji Dr. Andes Jamhari Harhab MPD. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama kami atas pimpinan cabang Muhammadiyah Banyudono menanggapi ikrar yang disampaikan beliau Bapak H. Mujiono. Sekali lagi atas pimpinan cabang juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal maidin, diriring doa taqabbalallahu minna wa minkum, dengan harapan secara organisasi, sekarang organisatoris, kata pimpinan cabang memiliki semua anggota kita untuk saling memaafkan dan berharap setelah bulan Ramadan kita tinggalkan masuk bulan Syawal, Allah memberikan kekuatan daya untuk meningkatkan kinerja yang mana kita bekerja di Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk yang kedua, menanggapi beliau yang disampaikan Bapak Ustadz Haji Munawar bahwa ranting Ngaru-Aru bukan anak ragil Pak Munawar, Pak Haji, bukan. Kita masih punya PR, ranting yang belum ada Muhammadiyah adalah satu Jipangan. Ya, Yang kedua adalah ranting Terayu. Yang ketiga ada ranting Tompen, Bangat Tompen. Ini PR-nya Pak Dalail, kebetulan majelis kader. Maka wajar kalau Ngaru-Aru nyesewu dalam bahasa saya ayu, ngaru, jagomu akeh, ikon-ikonnya banyak, seniornya banyak.
Insya Allah kalau kita penjenengan niat, Allah akan menggerakkan. Dan alhamdulillah pada malam apa itu saya ke sana juga menyaksikan ternyata hal yang luar biasa. Ternyata banyak kader-kader hebat, baik yang senior maupun yang junior. Mas Muslih itu belum direkrut itu ya, Mas Muslih itu. Mas Muslih belum direkrut itu. Okay. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak akan matur banyak-banyak. Sekali lagi atas pimpinan cabang, kami ucapkan terima kasih Pak Munawar, di mana pimpinan ranting Ngaruwaru telah bersedia ya, menerima jadwal yang biasanya dikemas dalam kajian akad pagi pada setiap akad pertama, karena akad pertama masih sibuk silaturahmi antar keluarga kaitan dengan Idul Fitri. Kemudian kita alihkan pada hari ini yang sebenarnya kita mau hari akad besok Pak, karena hari akad besok katanya dulu Pak ya, skedul jadwal daripada pimpinan daerah Muhammadiyah Boyolali. Katanya untuk itu mas sementara nanti ditunda dulu, nanti Pak Jamhari akan menyampaikan. Nanti kalau saya ngomong nanti tidak saya salah. Oke. Bapak Ibu yang hormati, kami tidak bisa matur banyak-banyak. Sekali lagi atas pimpinan cabang mengucapkan terima kasih kepada ranting Ngaruwaru sehingga pelaksanaan Halal Bihalal pada tahun 1444 Hijrah ini berjalan dengan baik insya Allah, dan baru tahun ini kita bisa mengadakan Halal Bihalal yang dikemas lewat pergerakan Perserikatan Muhammadiyah. Sebenarnya sudah lama Pak, tapi baru kali ini, dan besok kita agendakan bahwa setiap tahun akan dilaksanakan kegiatan Halal Bihalal. Bapak Ibu yang hormati, tidak banyak yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerawan penjenengan semuanya. Semua kerawan penjenengan dinilai abadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Nasru minallah wa fadlun qarib. Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, dengan tadi sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Penyudono yang disampaikan oleh beliau Bapak Haji Danto Kris Suwarno. Asal selanjutnya yaitu hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Jamhari Harhab MPD dari pimpinan daerah Muhammadiyah Boyolali. Pada beliau tafadhol maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Majelis halal bihalal, yang pertama saya ucapkan selamat kelahiran ranting Ngaruwaru dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammatan min kulli syarrin ma khalaqa. Semoga Allah menjaga dari godaan-godaan makhluk yang jahat. Ngaji ya, itu ya. Yang kedua, kami sampaikan informasi bahwa menurut pimpinan cabang, kegiatan hari ini diselenggarakan besok tanggal 13. Tapi karena tanggal 13 itu pimpinan daerah ada rencana untuk launching PKU di cabang Nogosari yang direncanakan memang sudah 3 bulan yang lalu itu. Tapi setelah punya hitung masuk di Ramadan tanggal 13 April belum bisa dilakukan launching karena masih ada satu kelemahan administrasi. Dibuka pelayanan pagi jam 6 sampai jam 11, dibuka pelayanan sore jam 4 sampai jam 20.
Di antara hari masuk, maksud kami dari pimpinan daerah bukan hari Ahad dan tanggal merah, itu loh kan, memberikan pelayanan. Itu masih ada 1 sore dan 1 pagi yang belum siap dokternya. Padahal longseng itu sendiri harus ada penelitian ulang dari pengajuan persiapan klinik yang diajukan itu sendiri. Jadi tidak sekedar kita membuka, kita masih akan diverifikasi apa benar izinnya sudah turun, dibuka sesuai dengan pengajuannya, kan gitu. Sehingga masih belum berani. Warga Perserikatan Muhammadiyah di cabang Banyudono, mohon doa restunya saja, tidak lama nanti segera dilonsing dan akan menghadirkan seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah Boyolali. Sebenarnya untuk besok itu kajang sudah siap, kursi sudah siap, lokasi sudah siap, tetapi pihak teknis Majelis Kesehatan yang tadi ada kendala yang saya sampaikan tadi permasalahannya. Jadi tentang panitianya sudah ready fozu, termasuk petugas-petugas sejak dari pengerasuannya, protokolnya, yang ngaji, kemudian acaranya, yang akan sampaikan kajian, dan kebetulan juga mengharapkan Pak Bupati hadir di kesempatan itu. Gitu loh Pak ini. Jadi mohon dimaafkan ini. Kemudian kebijakan daripada pimpinan cabang Banyudono diajukan menjadi tanggal 12 ya ini. Bapak Ibu, berbicara Muhammadiyah hadir adalah satu untuk kemajuan, supaya dicatat ini kemajuan. Yang dulunya belum tahu menjadi tahu, yang dulunya lupa menjadi ingat. Pendek kata, yang dulunya bodoh menjadi pandai. Karena memang Muhammadiyah gerakan utamanya adalah di pendidikan. Dengan pendidikan kemajuan itu sendiri, maka akan menghadirkan yang kedua adalah perubahan. Tidak kalah dengan kendaraan Bapak Ibu. Di tahun 69 kayak apa kendaraan roda 2. Terus saja perubahan sampai di tahun 2025 kendaraan kayak apa. Termasuk di Muhammadiyah sejak 1912 yang oleh Pak Haji tadi telah diingatkan juga bahwa moto itu semboyan ya. Semboyan pendiri Muhammadiyah Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, notabenenya Pak Muhammad Darwis, nama kecilnya Muhammad Darwis. Beliau adalah alumni perguruan tinggi di Timur Tengah, bersamaan satu angkatan dengan beliau Pak Hasyim Asy'ari. Coba ini. Di Timur Tengah berdua putra Indonesia terbaik itu selama 12 tahun. Bukan kaleng-kaleng itu sekolahnya. Bukan apal-apal sekolahnya. Nah, karena dua putra Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi dianggap putra terbaik di dalam menempuh pembelajarannya, anggapan terbaik pemerintah Arab Saudi itu ada dua hal. Yang pertama adalah kedalaman ilmu agamanya. Yang kedua adalah keluasan ilmu agamanya. Sehingga pemerintah Arab Saudi menyematkan peci ketu kedua putra Indonesia terbaik itu adalah ketu putih. Ini loh. Jadi asbabul masailnya ketu putih itu bukan di pinggir jalan, bukan di lorong-lorong,
tapi itu diperoleh di perguruan tinggi secara internasional. Dianggap pemerintah Arab Saudi terhadap 2 putra terbaik dalam ilmunya, luas agamanya, maka ditandai, disematkan dengan ketu putih itu. Nah ini loh Bapak Ibu, ora baen-baen. Jadi nganggo ketu putih itu punya tanggung jawab moral. Kata tidak sembarang perketuan. Ini supaya kita tahu, maka datanglah ada perubahan informasi. Nah, ini penjenengan. Kemudian keduanya pulang, lapor kepada Hamengkubuwono ke-8. Pada saat itu Hamengkubuwono ke-8, belum ke-9. Ya. Setelah melapor, bercerita dengan prestasi yang diperoleh karena kedalaman dan keluasan ilmu agama, buktinya ditunjukkan, maka Hamengkubuwono ke-8 memberikan tugas untuk Pak Muhammad Darwis supaya menyelenggarakan pendidikan, kesehatan. Untuk Pak Hasyim Asy'ari adalah kajian dan dakwah. Nah, gitu loh. Maka penjenengan kan ngerti kan, kalau dakwah kan luwes saudara kita dibanding kita, ya kan? Kita kan fokus. Tapi kalau saudara kita kan situasi kayak gini kan situasi yang sangat menggembirakan. Ada hadrohnya, ada itu alat untuk berdakwah yang memang itu diamanati oleh Hamengkubuwono ke-8 pada saat itu. Jadi ini Pak, supaya bisa kembali kepada yang disampaikan saudara muda saya ini. Saudara muda ya, kira-kira tua saya apa tua beliau Pak Munawar? Melihat fisiknya itu kira-kira tua saya. Melihat face-nya itu. Ya, saya kelahiran April 50. Hari ini adalah ulang tahun, kemarin di tanggal 1 merayakan hari ulang tahun Lebaran kedua, ya, pesta seluruh anak cucu. Nah, iya, rasa diundang aja karena udah banyak kan gitu. Ya, karena anak cucu sudah banyak, anaknya 6, cucunya sudah 8. Anak 6 kan jadi 12 Pak. Dengan cucunya 8 kan sudah berapa? Ya, ini dibawa ke rumah makan Mak Engking. Ya, ya, masalahnya apa? Dengan rekreasi cucu-cucu yang main-main di sekitar itu sendiri, yang merayakan. Mudah-mudahan dengan rayanya itu sebagai doa untuk kongnya, panjang usianya, banyak manfaatnya. Nih, enggak usah banyak duitnya, bingung malah nanti kalau banyak duitnya. Ya, kembali. Hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan sampai mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu moto beliau, moto itu semboyan. Ya. Karena ada kemajuan dan ada perubahan, maka moto itu pun perlu diadakan perubahan-perubahan seperlunya. Perubahannya bagaimana? Hidup-hiduplah Muhammadiyah sehingga bisa menghidupi orang-orang Muhammadiyah. Pak, begitu caranya, ada perubahan. Hidup-hidup Muhammadiyah itu sehingga bisa menghidupi warga Muhammadiyah. Kan gitu Pak. Ngurkon urip-urip tok, jangan mencari kehidupan. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kan gitu. Zaman di tahun 12 dengan 25 sudah berbeda. Ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi ini Pak, supaya kita lalu betul apa yang disampaikan oleh Pak Haji Munawar tadi. Surga itu adalah orang Muhammadiyah yang mengikuti Muhammadiyah secara akidah, secara amaliyah dan secara ibadahnya. Sebab Muhammad itu 2 kata Pak. Yang pertama adalah Ahmad, yang kedua adalah Mahmud, digabung menjadi Muhammad.
Ahmad itu menurut ahli bahasa adalah orang yang punya perilaku baik di dunia. Itu Ahmad. Ya, Pak. Kalau Mahmud adalah orang yang punya perilaku baik untuk kepentingan akhirat. Sehingga kata Muhammad inilah menjadi uswah hasanah. Baik itu dilahir di dunia ini sampai kepada untuk kebahagiaan di akhirat. Ngeten lho Pak niki kula panjenengan Bu majelis. Kembali kepada background kajiannya halal bihalal. Pak, Bu. Halal bihalal itu setelah kami runut bukan sesuatu yang asalnya dari kata halalun bila halalin, bukan. Kalau goleki akar katanya itu tibaknen itu bahasa mana ya? Bukan berasal kata daripada halalun bihalalin, bukan. Tetapi halal bihalal itu adalah kata-kata yang dimunculkan oleh Pangeran Sambernyawa. Mpun tak krungu Pangeran Sambernyawa gitu. Iya, ketika kita sekolah mendengar sejarah Pangeran Sambernyawa. Kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Insinyur Soekarno. Pada asal kata halal bihalal itu adalah bahasa lainnya urf. Urf itu adalah budaya. Artinya kebiasaan yang dilakukan oleh umat manusia dan itu baik, adiluhung, maka siapa saja bisa memakai baju itu, gitu loh Pak. RT yo halal bihalal, kuwi klambine. Pimpinan cabang Muhammadiyah Banyudono kajian halal bihalal, kuwi klambine. Lah isinya halal bihalal itu ada 3 Pak Bu. Yang pertama, halal bihalal itu adalah isinya silaturahmi. Silah itu namanya sambung, rahmi itu rasa. Berarti sambung rasa. Kula panjenengan dirujukkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kamu ingin dipanjangkan umurmu, diluaskan rezekimu, maka sambunglah persaudaraan. Pak, tidak hanya itu, silaturahmi itu tibaknen juga memunculkan rasa keakraban di antara satu dengan yang lain. Ada nilai keakraban yang dulu setengah kenal menjadi kenal. Jadi Pak, ada keakraban. Bapak hadirin. Kemudian ada juga silaturahmi itu nambah pengalaman, nambah persaudaraan. Bisa juga halal bihalal itu menambah ilmu pengetahuan. Ini Pak, satu itu. Jadi nek halal bihalal itu ndak bisa lepas itu. Sambung rasa ndak bisa lepas, pengakraban ndak bisa lepas. Tambah saudara ndak bisa lepas, kula panjenengan. Kemudian halal bihalal itu isinya adalah maaf memaafkan. Dengan rujukannya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampunan Allah selaku Rabbmu. Kita kan tahu hubungan kita itu kepada Allah hubungan vertikal. Hubungan dengan sesama manusia adalah hubungan horizontal. Sudah barang tentu kula panjenengan sadar sesadar-sadarnya kesalahan itu adalah kepada Allah selaku hubungan vertikal dan kesalahan terhadap sesama selaku hubungan horizontal.
semuanya adalah wasyari'u. Bersegeralah kamu. Nah ini loh Pak, perintah itu dengan kalimat bersegera itu tidak harus menanti habis lebaran, kan gitu kalau penjenengan mestinya. Tapi karena sudah dianggap adiluhung, yuk ngapura sok nek bar bodoh. Ya gitu kadang-kadang kan. Kalau penjenengan tidak bisa ditangguhkan. Mengapa begitu? Lah kok seperti kita tahu kapan matinya? Gitu Pak, Bu. Padahal penjenengan tahu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Malaikat Israel di atas kita, malaikat Israel di sebelah kiri kita, malaikat Israel di kanan, di belakang dan di bawah kita, siap melakukan perintah dari Allah. Iya, terima kasih. Mohon dimaafkan saja ini panitia ya, saya puasa. Jadi penjenengan boten sah ribet mau. Iya. Ini kan tanggal 13, ya kan? Jadi kegiatan-kegiatan itu sendiri harus kita ulangi lagi. Kita koreksi. Kita koreksi. Saya sudah minta maaf loh tadi. Adanya sudah kosong-kosong maksud saya ya. Tidak ada dosa di antara kita. Jadi dengan kondisi vertikal horizontal, kapan kita harus menangguhkan minta maaf? Seyogianya tidak begitu. Maka ini informasi keilmuan. Di mana salah, disitulah kita minta maaf. Allah telah menyiapkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disiapkan orang-orang yang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu orang yang beraktivitas baik. Beraktivitas memberi manfaat terhadap dirinya sendiri, beraktivitas memberikan manfaat terhadap orang lain. Niku jenenge takwa, Pak. Takwa niku mboten omon-omon. Takwa niku mboten grenang-greneng. Takwa itu adalah aktivitas. Sampeyan itu loh bagian daripada takwa. Rasulullah sampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk bersilaturahmi, untuk mencari tambah ilmu, tambah pengetahuan, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Ya Pak, cetokan. Jadi ora kok golek-golek, bukan mata morgana Pak. Dasarnya valid, dasarnya sahih, bisa dipertanggung jawabkan. Sekali lagi, yang dekat dengan kita adalah kematian. Tahukah kita mati? Walaupun pada kita usia 120 hari, ada 4 hal yang dicatat oleh Allah. Yang pertama, kapan matimu? Yang kedua, siapa nanti jodohmu? Ya, yang ketiga, kapan kamu akan melakukan aktivitas duniamu dan kamu akan menjadi orang bahagia apa orang sengsara? Udah dicatat ketika usia 120 hari. Kemudian fayamfuhu fihi ruh. Allah menghembuskan rohnya. Ibu-ibu, nun sewu, ketika penjenengan hamil di berapa puluh tahun yang lalu itu ada tanda-tanda kehidupan, berarti sudah usia 120 hari hamile sampean itu kan. Kemudian Allah sampaikan pada saatnya 9 bulan 10 hari kamu nanti akan masuk di terminal yang ketiga. Kita nanti akan menempuh 14 terminal. Terminal yang pertama kita di alam ruh. Terminal yang kedua di perut ibu kita masing-masing. Terminal yang ketiga yang sekarang kita sedang berada ini. Tidak perlu kita buru-buru akan masuk terminal yang keempat adalah alam kubur.
Rak perlu ora buru-buru to. Alon-alon mawon. Wis gen sapa-sapa kono sik lah. Sampeyan ora usah kesusu. Genah teko kok kesusu napa? Kalau itu tidak datang perlu dijemput. Wong genah teko. Ya toh. Mengapa panjenengan kula tidak tahu? Sejarah Islam sampaikan bahwa ketika panjenengan atau bayi lahir dalam kondisi telentang dan menggenggam. Genggamannya adalah satu, kalau nanti lahir di dunia sanggup untuk mengesahkan Allah. Nah, genggaman yang kedua adalah tidak sanggup untuk mengesahkan Allah. Keluar kita 9 bulan 10 hari normalnya. Tapi ada 8 bulan, ada 7 bulan, justru kandungan ada yang 3 tahun. Saya pernah menjadi pengawas SMP SMK di Kabupaten Boyolali tahun 99. Ada seorang guru madrasah sanawiyah al-Islam di Wonosegoro namanya Toyibi. Di kandungan ibunya itu selama 3 tahun. Bu, padahal kan Al-Quran ngatakan wahnan ngala wahnin. Sing jenenge mbobot kuwi rekoso tambah rekoso. Ora cukup nggo rekoso tambah rekoso wa fisaluhu fi amaini. Ijek ditambah nyusoni meneh 2 tahun. Coba ta. Kaya ngono kahanane kula panjenengan lah terus nek mbobot wae 3 tahun endah lek eyat-eyot lungguh ora jenak ngadeg ya rekoso miring samsaya meneh apalagi kita tengkurep udah itu. Jadi kalimat wahnan ngala wahnin rekoso tambah rekoso itu real Al-Quran surat Ar-Rahman itu Pak jelas kalau menjenengan. Lah ketika itu keluar sampean ngerti bahwa makhluk Allah itu satu ada malaikat, yang kedua ada manusia, yang ketiga ada setan atau iblis. Sehingga manusia itu adalah diwasapoh tengah. Manusia punya sifat malakiyah, punya sifat syaitoniah. Manusia duwe rasa semangat areng pengajian yo semangat, urun nggo halal bihalal yo semangat. Ning di satu sisi lah semangat engko ora patek kesusu. Ini sudah mulai kendor. Ya kan? Urun rasa akeh-akeh lah padha kancane. Itu lah. Jadi ya kan. Tetapi untuk semangat hadir di kajian halal bihalal itu ada. Lah itulah nafsu malakiyah. Tetapi semangat untuk ora perkulu kesusu mangkat. Engko lah adate yo nek urung jam 10 urung lekas. Lah kan gitu lah. Ini nafsu syaitoniah ini. Bukan itu. Kalau itu ditarik kepada peribadatan pokok kita. Ndang yang masjid, loh, akeh azan kok nyang masjid. Ini kita kan. Yo nyang. Akeh kamat kok. Agak sarekangat kok begitu terus. Ini nafsu syaitoniah yang ada di kita, padahal nafsu malakiyah juga mendorong untuk menjenengan itu hadir. Lah ketika keluar bayek sampean kula itu menangis karena apa? Ditekan oleh iblis ketika lahir. Nek bayek menjenengan ora lahir kok ora nangis, mesti dicebleki Bu Bidan, cebleki karo Mbah Dukun. Lah kok ora nangis iki? Padahal nangis itu sebenarnya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ditekak karo setan. Gitu Pak ini. Nah itu Pak. Maka perlu adanya pembelajaran, pengingatan kembali apa yang diamanatkan oleh Hamengkubuwono ke-8 terhadap Muhammad Darwis. Pendidikan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, siapkan dana untuk pendidikan anak sampean yang insya Allah akan mendatangkan perubahan dari anak panjenengan. Rasulullah sampaikan, do sekolahno anakmu, zamanmu kuwi mau beda karo zamane anakmu. Loh, Rasulullah
Beda mboten kira-kira? Nek duwe duit aja nggo tuku kebon, aja dienggo nggeke omah. Siapkan saja untuk studi lanjut. Syukur bisa paripurna. Panjenengan tahu bahwa cari ilmu di samping ini kewajiban, sekolah ki yo kerja. Itu loh Pak. Kerja. Sekolah itu kerja Pak. Ya, sehingga bagaimana siapkan dana. Ojo digeke omah, ojo ditukoke kebon. Kecuali kalau panjenengan memang serep. Kalau ndak akan rugi panjenengan. Bapak niki. Dan yang muda-muda Pak, Bu, harta panjenengan itu adalah pemberian Allah. Hakikatnya untuk disalurkan beribadah kepada Allah. Panjenengan kula pada saatnya nanti di terminal yang keempat, satu di alam roh, dua di alam perut, yang ketiga di alam dunia, yang keempat kula panjenengan di alam kubur. Setelah alam kubur Allah sampaikan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada saatnya Allah akan menggoncangkan bumi ini. Setelah itu wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan mengeluarkan kandungannya. Apa kandungan bumi? Sampean kula. Itu Pak. Setelah kandungan sampean kula bangun dari kubur, Pak panjenengan diharapkan untuk tidak berdiri dulu. Panjenengan akan menjawab ujian 4 hal. Yang pertama, umur muntek mbok nggo apa? Yang kedua, ilmumu wis mbok cakke apa wong? Yang ketiga, awakmu rusak mbok gunake apa? Ndek mben iki wengkeng, piyeng, bakuh. Lah kok saiki kimir-kimir iki wis mbok gunake apa? Pak, direkam oleh malaikat di sini, Pak. Rokib direkam oleh malaikat di sini, Pak Ngatib. Kemudian yang keempat ditanya, harta bendamu dari mana kamu peroleh? Bagaimana cara kamu membelanjakan? Pak, nanti ditanya ini Pak. Kalau panjenengan aja sembrono. Setelah keluarkan bumi isinya kula panjenengan duduk masing-masing akan menjawab ujian. Barulah kula panjenengan berdiri untuk menuju kepada terminal berikutnya dalam namanya Padang Mahsyar. Padang Mahsyar diperkirakan di sejarah Islam itu kira-kira berdiri 50.000 tahun di Padang Mahsyar. Padahal Padang Mahsyar inilah tempat Rasulullah untuk menyalurkan syafaat. Itu loh Pak, ngerti toh syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Itu milik Allah. Diberikan pada Muhammad Rasulullah untuk diberikan kepada yang sebagaimana Pak Haji tadi sampaikan, sing manut, sing melu, sing taat kepada Muhammad Rasulullah. Gitu loh Pak. Baru berdiri. Sekarang pulau panjenengan mulai berlatih juga dari tidur Pak. Panjenengan jangan kemudian bangun tidur terus berdiri. Duduk dululah. Wa ilaihin nusur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di sini. Iya. Dadi godhong ora arep nyuwek. Dadi duit ora arep njajakke. Dadi kayu ora arep nyoklek. Ini satu hal. Yang itu sifat-sifat manusia yang dijilmai oleh sifat syaitonia, sehingga wal kadhina wal afina anin nas, memberi manfaat itu kepada manusia lebih baik daripada minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu adalah senang, senantiasa dekat
dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya Pak, niki halal bihalal yang kedua. Halal bihalal yang ketiga Pak, dengan baju halal bihalal tadi, uruf budaya adiluhung bisa dipakai siapa saja itu. RT yang nganggo halal bihalal, saudara kita nganggo halal bihalal, takmir masjid nganggo halal bihalal. Karena memang budaya baik itu, dan tidak ada negara-negara lain, tidak ada ditarik kemanapun, tidak ada. Memang itu pencetusnya Samber Nyowo dan dilanjutkan oleh Insinyur Soekarno sampai sekarang. Kalau panjenengan ya harus maklumi. Halal bihalal yang ketiga adalah isinya makan-makan. Ya Pak, ya toh. Ini kalau ini nanti tidak makan-makan, maka itu menyalahi konsep. Ya toh. Iya kan, orang halal bihalal mau halal bihalal lagi telu iki kok. Ini harus ada kok. Kalau tidak ada berarti tidak lengkap. Bagaimana bisa melakukan aktivitas yang ketiga halal bihalal itu? Anak Adam ini cerdas, urunan. Iya kan? Urunan, uwul. Udah kita. Bagaimana? Uwul itu, sodakoh itu, yukridullaha qardhan hasanah. Kamu mengeluarkan harta bendamu itu sebagaimana kamu meminjami kebaikan kepada Allah. Coba. Yukridullah qardhan hasanah. Allah akan memberikan balasan kepada kamu ajrohum nginda rabbihim. Di sisi Allah panjenengan akan dibalas kebaikan yang sangat besar. Pak Rasulullah sampaikan, sedekah itu adalah khamsun khisalin. Orang-orang yang bersedekah itu bisa menimbulkan 5 hal. Yang pertama adalah taziduhum fil amwal. Sedekah itu adalah bisa menambah harta benda. Tidak berarti duit datang di pangkon sampean. Panjenengan ada sampean, ada bojo sampean, ada anak sampean, semuanya dalam kondisi sehat, itulah harta yang tak terhingga. Ini sambar ra krasa, rumangsane biasa ngono wae, padahal itu adalah dana besar itu. Andai salah satu di antara anggota rumah tangga panjenengan berbaring di rumah sakit 3 hari saja, kira-kira berapa? Ya Pak, enggak bisa menghitung. Maka Rasulullah sampaikan ihtanim khomsan qabla khomsin. Lakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah sihatika qabla marodik. Gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Pasti datang. Niki Pak, kula panjenengan monggo mula nek urunan niku ya urun. Ngoten lho. Apalagi itu kesepakatan. Ya urun lah. Aku tak urun semene sik wae. Aja ngono. Kalimate aja ngono. Kan pertama ditaksir dulu berapa porsi ini? 500 porsi. Sak porsi 30.000. Gandeng 500 porsi, sak porsi 30.000 kan batas minimal kuwi 2 porsi. Siji dinggo awake dhewe, siji dinggo lho Pak, nek pancen arep sithik iki ngono kuwi duwe batas-batas normatifnya. Sampane cerdas no. Lah mosok sak porsi 30.000 kok urun 15.000. Mangan dhewe tekor. Lah kok ora cerdas sih piye? Muhammadiyah kan mencerdaskan minimal 2 porsi, Pak. Lha niki cerdas sampean kula ya ta. Ini nggih, monggo nanti dimakan aja. Mboten napa-napa.
Ya halal bihalal kan, ada cakupan makan-makan kan, lengkaplah itu Bapak Ibu. Ada coba benar itu kira-kira berapa sak porsi? Nah, pokoknya 2 porsi minimal. Mbok sak porsi ki 10.000, mbok 20.000, pokoknya sampean minimal urune 2 porsi. Sudah. Lah syukur bisa ngaplek yang lain. Gitu loh, Pak. Po 5, po 10, po piro kan? Nah, 1. Sedekah itu menambah harta. Lanjutkan aja. Satu sekali lagi. Yang kedua hanya 5 nanti. Yang kedua sedekah itu adalah daf'ul bala. Bisa membentengi bencana. Sehingga orang-orang Jawa pinter untuk mengasosiasikan sedekah itu. Pager mangkok luweh kuat tinimbangane pager tembok. Kemutan toh. Lah itu tuh ambilnya dari sini, Pak, Bu. Pager mangkok luweh kuat timbangane pager tembok. Pak, ini dari hasil bersedekah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sedekah itu adalah dawa ulil marid, bisa menyembuhkan penyakit, Pak. Ora kok sakit diabetes, ora sakit mumet masuk angin. Yang hilang penyakit karena sedekah itu adalah 1, duwe sifat drengki, srei, jahil, metakil, dahwen, open, panasten. Wah, ini loh, mosok kancane nganggo sarung anyare wintuke kok ngendi ya. Lah kok ora jelas lho. Wong yo anak iki yo akeh. Dek iki yo khotib. Dek iki yo guru pengajian. Lah umpama entuk sarung nganggo sarung anyar kan umpama dirunut kiran yo masuk akal ngono lho. Dadi umpama kuwi dadi khotib sesasi pisan, setahun kei sarung siji ra yo wis adoh karo adoh to kuwi. Lho Pak sampean kulo. Dadi aja kok rumangsa takmir iki. Wah, iso ngeki sarung khotib lah senenge tebahi ngalu. Rumangsane ngisi khotib 10 kali kok. Apa nek khotib iki ora buka-buka dhisik? Apa nggur teko langsung dengkul? Apa sing dibuka-buka iki ora dituku? Ketawa? Sebab kene iki ya terbatas kan gitu. Mosok ngeki sarung siji. Gajah duduk kalekmu. Iya toh. Wong ora wani ngeki atlas gajah duduk kaleke ndelok-ndelok kaya wis sarung lek ku ngeki kok. Alah Gusti, Gusti. Sifat-sifat seperti ini ya walaupun yang begitu tidak hadir ini. Tidak hadir tadi. Nah, itu bisa dihilangkan rasa itu dengan sedekah gitu loh, Pak. Ya, ini. Kemudian yang keempat, Pak, sedekah itu adalah kalbarkil khotif. Besok pada gilirannya akan nguat siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Loh, Pak. Siratal mustaqim panjangnya tak terhingga. Di bawahnya adalah api yang syair. Syair itu panas. Ya. Panjangnya tidak jelas, besarnya ibarat rambut dibagi 7, kemudian tajamnya siratal mustaqim sebagaimana rambut pinukur 7, Pak. Ya niki sedekah jadi tetap akan memberikan kontribusi besar terhadap pelaku sedekah itu sendiri. Yang terakhir, sedekah yang kelima adalah layak ruju minat dunia hatta yarawu makanahu. Manusia tidak akan keluar dari dunia sebelum dia itu tahu tempatnya. Pak, Bu, nek penjenengan kula, saudara-saudara kita yang sudah sakaratil maut, cobalah
panjenengan buktikan. Piyantun niku nek pun lepas nyawane kalih ragane niku nangis, Pak. Nggen mripat niku metu luwe. Sampeyan tak urung patek ngateke to. Sebab ini rumusannya. Layah ruju minad dunya. Kamu tidak akan keluar dari dunia sebelum kamu tahu tempatnya. Ketika sakaratul maut, Allah memutar tempatmu. Iki lho. Kalau tempat kita itu surga, melihat begitu indahnya, kita nangis, Pak. Nangis kita adalah karena terlalu senang, kurang semangat pada saat kita meraih tempat itu. Sampeyan ya cedha to, terlalu kesenengan ki yo nangis. Ya ta? Ning terlalu susah ki lho nggonmu bakale. Yang memprihatinkan menangis karena merasa rugi. Lho Pak, maka Rasulullah sampaikan sedekah itu bisa memberikan pelajaran yang kelima, kamu tidak akan mati sebelum kamu itu tahu tempatnya. Buktinya lepas nyawa dengan raga, matanya pasti lohnya keluar. Itu loh Pak. Entah itu mulia karena kurang sungguhan, entah itu celaka karena merasa rugi. Pun nggih, gandeng sampan pun wis ketiga selesai, kula nggih rampung ngoten mawon. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita khususnya di bulan Ramadan dan kita sanggup untuk melanjutkan ibadah di bulan Ramadan itu di 11 bulan ke depan. Nggih. Dadi ya posone, ya qiyamul laile, ya pengajiane, ya maca Qur'ane, ya sedekahe iki kaya ndek bulan Ramadan. Ngaten, semoga cabang Banyudono betul-betul bisa melahirkan satu ranting, akan disusul ranting-ranting berikutnya insyaallah. Allah senantiasa memberikan kekuatan dan hidayah pada kula panjenengan. Ngaten ingkang saged kula aturaken nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala nikmatillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, saya sebagai ketua Majelis Tabligh Kecamatan Banyudono pertama mengucapkan terima kasih atas hadiran Mas Doyo. Mugi-mugi ingkang rawuh menika dipun paringi yuswa ingkang panjang lan barokah. Dipun paringi rezeki ingkang lancar. Putranipun saleh lan salihah. Ingkang dereng pingantuk jodoh, mugi-mugi dipun panggihaken jodhonipun. Lan mugi-mugi dipun gampelaken mlebet dhateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi ingkang rawuh menika dipun golongaken tiyang ingkang tuku pucel lawe rambak. Donyane kecekel, akhirate kecandak. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kula saking pengurus Majelis Tabligh Kecamatan Banyudono ugi ngaturaken kupat kecemplung santen. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Bapak Ibu rahimakumullah, bilih pangaosan tabligh menika putaran ke-9 nggih, wonten ranting ngaru-aru. Benjing putaran ke-10 insyaallah nggih menawi boten perubahan wonten ranting dukuh. Nggih, dukuh niku kidul menika nggih. Monggo Bapak Ibu nggih. Monggo nggih. Kita kedah semangat nggih kalau sampeyan Pak Jambari sing kepengin lebih swarga dah pundi supados silaturahim.
Mila makaten kita sebagai tiyang muslim wonten peparek makaten Joko Sembung Miko Lanjaran. Napa niku? Kita sambung tali paseduluran. Mbok demi menyang sumur. Sing gelem silaturahmi panjang umur. Cocok nggih? Cocok nggih. Ingkang terakhir nggih nika. Numpak kijang bocor ping kalih. Mugi benjang kepanggih malih nggih. Amin. Nggih, pun nggih. Lho, pun Ibu nggih. Iki kagem nenggo jarane kok. Itu Bapak Ibu rahimakumullah mekaten nggih saking Majelis Tabligh matur nuwun sanget mugi panjenengan dipun gampelaken pados ilmu nggih sangu benjang wonten amul akhir nggih. Sampun Pak Jamari wong kuwi ngalami pati. Pati kuwi Gusti Allah maringi 3 rahasia. Siji, rahasia waktu nggih mboten. Ingkang rawuh menika mboten ngertos. Loro, rahasia tempat nggone ora ngerti nggih mboten. Yen kandhani Ridwan matimu engko bengi jam 10 ana omah aku ora mulih nggih Bu. Gerah mati mboten? Mboten Bu. Ya monggo sisa yuswa kita enggak tahu nggih apa. Monggo kita tansah dekat marang Allah Subhanahu wa taala. Telu apa? Rahasia nyawa nggih Pak. Israil yo ora ngandani mboten. Kandhane piye? Wah, bar pajan iki kabeh dipun dibaken nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, bapak mekaten nggih saking kula saking Majelis Tabligh mugi panjenengan dipun paringi semangat pados ilmu kagem sanggup benjang wonten yaumul akhir. Matur nuwun, ingkang terakhir Simbah Getatap Gapura Bu. Menawi lepat kula nyuwun pangapura nggih. Kosong. Ya, dahar kupat duduhe santen. Menawi lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money,